Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah To God be the glory, kemuliaan kepada Tuhan. Terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 20b sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kita dapatkan dalam bacaan tersebut? 3 hal. Yang pertama, Tuhan ingin kita menghargai waktu hidup kita. Waktu kasih karunia Tuhan kepada kita. Waktu itu tidak selamanya kita miliki. Waktu berjalan, waktu tidak berhenti. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita mungkin mendengar kata time is money, tapi kita juga belajar pada saat ini time is gold. Betapa berharganya waktu itu. Mari kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin kita menerima kasih karunia-Nya dan tidak menjadi pasif. Paulus tahu bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya agar kita dapat bekerja keras bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai selesai, sampai habis waktu kasih karunia-Nya yang Dia berikan untuk kita. Kasih karunia Tuhan selalu datang di dalam hati dan hidup kita, di dalam pengalaman suka dan duka kehidupan kita. Kita diberkati hari demi hari. Anugerah hari kemarin cukup untuk hari kemarin, tidak bisa kita gunakan untuk hari ini. Hari ini kita menggunakan anugerah hari ini. Dan oleh karena itu sekali lagi mari kita diajarkan untuk mengandalkan senantiasa Tuhan sebagai sang sumber kehidupan. Kita menggantungkan hidup kita hanya kepadanya. Allah setiap hari mencukupkan kebutuhan kita dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Kita dicukupkan untuk kebutuhan kita dan untuk melayani Tuhan. Maka apa yang kita lakukan Tuhan ingin tidak sia-sia. Dan yang ketiga adalah Paulus pun menggambarkan pelayanan yang dihidupinya sebagai sesuatu yang paradoks, yang bertentangan. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu.
Artinya di dalam melayani sekali lagi ada suka duka yang dialami. Tetapi percayalah ketika kita melayani dengan segenap hati, dengan kesetiaan, melayani seperti apa yang Tuhan inginkan, maka kita punya kesempatan bahwa kita melayani bukan hanya ketika kita di dunia ini, tetapi kita akan sama-sama juga akan melayaninya di surga nanti. Mari sekali lagi kita gunakan 3 hal itu di dalam dunia ini untuk kita menjalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.